dijaga. Silakan ketua kelas dipimpin dulu. Pada asal. Pada limat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan absen dulu ya. Seperti biasa untuk mengetahui persentase kehadiran anak-anak kelas 10-2. Iwayan Budi Indah Hantari. Untuk Pade Rena Pratnyana. Oke, good. Jadi hari ini ada satu orang yang izin dan satu orang yang sakit. Oke. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah grafik. Oke. Nah, sebelum itu masuk ke materi, Ibu punya quotes of the day lagi. Silakan kita baca sama-sama. Titik terendah bukan tempat kamu menyerah, melainkan tempat kamu berpijak, membangun fondasi kokoh dan megah. Pernah nggak kalian ada di titik terendah? Sebelumnya, silakan kalian hidupkan dulu komputer yang ada di depan kalian. Sekarang, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa yang kita pelajari minggu lalu? Oke, Ande? Membuat tabel. Membuat tabel. Nah, minggu lalu kita belajar tentang membuat tabel. Apa sih kegunaan dari tabel? Oke? Merapikan data dan mudah membaca data. Merapikan data dan memudahkan membaca data. Nah, Ibu di sini mempunyai sebuah stimulus ya. Ada dua buah gambar. Gambar di kanan adalah pembuatan grafik secara manual. Kemudian gambar di kiri adalah pembuatan grafik by aplikasi, menggunakan aplikasi. Nah, kalian di sini ada nggak yang belajar atau sekolah sambil jualan online shop? Pertanyaan pemantik Ibu, menurut kalian lebih efektif mana sih? Pembuatan grafik secara manual atau by aplikasi? Angkat tangannya. Oke, silakan. Menurut saya lebih efektif menggunakan aplikasi, Bu, karena bisa lebih mudah dan cepat. Oke, good. Kemudian, apa yang akan kita pelajari hari ini? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi dan praktek, peserta didik dapat mendesain satu buah grafik pada aplikasi Microsoft Office Word dalam memanfaatkan sumber data di lingkungan sekolah selama 3 kali 45 menit dengan tepat. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, silakan scan barcode yang ada di layar monitor atau scan barcode yang ada di depan komputer kalian masing-masing, kemudian dikerjakan soal pretestnya. Nah, di depan Ibu mempunyai sebuah gambar. Itu gambar apa? Grafik. Gambar grafik, benar. Grafik itu adalah representasi sebuah data dalam suatu tabel menjadi sebuah gambar. Ya, itu adalah pengertian dari grafik. Nah, grafik itu ciri-cirinya mempunyai sumbu X dan sumbu Y. Ada yang tahu nggak yang mana namanya sumbu X bagian mana, kemudian sumbu Y yang bagian mana? Oke, silakan. Kalau sumbu X itu yang ke horizontal ke samping, Bu. Yang kalau sumbu sumbu Y yang vertikal ke atas ke bawah. Oke, good, bagus. Jadi grafik itu memiliki karakteristik adanya sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu X itu adalah garis yang horizontal atau data atau keterangan yang horizontal ke samping. Kemudian sumbu Y adalah data atau keterangan yang vertikal dari atas ke bawah. Nah, benar. Dalam model pembelajaran problem based learning akan ada masalah yang akan kalian selesaikan. Ya,
Jadi seperti biasa, Ibu lagi cari masalah lagi nih hari ini. Ya, Ibu punya masalah. Anak Agong Ayu Putri Adnyani adalah ketua OSIS di SMA Negeri 2 Busung Biru. Pada saat ulang tahun sekolah, Ayu diminta untuk membuat sebuah daftar siswa yang memenangkan lomba dalam serangkaian HUT yang terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Nah, jadi di sini Ayu ini disuruh untuk mencari juara dari masing-masing lomba yang ada pada kegiatan HUT SMA Negeri 2 Busung Biru. Nah, sekarang tugas kalian adalah membantu si Ayu. Silakan kalian membentuk kelompok. Ya, kelompok sudah dibagikan di grup WA. Silakan dibuka kelompoknya. Silakan kalian membentuk kelompok. Kemudian silakan kalian kasih nama kelompok kalian bebas, terserah kalian mau kasih nama apa. Kemudian kalian bagi tugas. Ya, jadi satu kelompok ada 4 orang. Satu orang tugasnya untuk mencari bahan ajar. Satu orang tugasnya untuk melakukan praktek pada komputer. Satu orang tugasnya untuk mengisi LKPD. Dan satu orang lagi tugasnya untuk membuat presentasi. Ya, sampai di sini paham tugasnya? Paham. Sudah di nomor kelompok? Sudah. Oke, good. Sudah dibagi tugasnya? Sudah, good. Sekarang silakan kalian scan barcode yang ada di depan. Scan barcode yang ada di layar monitor kalian atau di layar papan tulis. Ya, scan. Kemudian kalian masuk ke LKPD atau lembar kerja peserta didik yang nantinya akan kalian kerjakan dalam kelompok. Ya, silakan di dalam kelompok kalian saling berkomunikasi, berkolaborasi, kemudian kalian harus berpikir kritis ya dalam memecahkan masalah yang Ibu berikan. Kemudian juga nanti kalian akan dituntut untuk kreatif dalam menyajikan solusi yang kalian berikan. Oke, sudah semua berhasil membuka LKPD? Nah, sekarang ajar silakan scan barcode yang Ibu berikan di papan tulis di layar monitor atau barcode yang ada di komputer kalian masing-masing. Nah, di sana Ibu sudah menyiapkan sumber belajar atau bahan ajar yang nantinya bisa kalian jadikan referensi untuk memecahkan masalah yang Ibu berikan, ya. Nah, di sini kalian dituntut untuk menerapkan literasi yang sangat bagus. Ya, silakan kalian cari sumber belajar yang Ibu berikan dan juga kalian cari sumber belajar dari buku LKS yang kalian bawa ke sini. Ya, jadi ada 2 sumber belajar. Silakan dikolaborasi sumber belajarnya untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus. Ini kelompok apa namanya? Kelompok komputer. Kelompok komputer, oke. Ada masalah nggak? Tidak. Aman ya sejauh ini? Aman. Oke, good. Silakan dikerjakan. Oke, gimana anak-anak sudah selesai? Oke, good. Masih proses, nggak apa-apa. Silakan sambil kalian mengembangkan LKPD, sambil kalian mengembangkan pencarian sumber belajar. Sekarang adalah waktunya kalian membuat presentasi. Ya, silakan. Ibu tidak akan batasi apa yang bisa kalian buat, itu yang kalian sajikan. Kalau kalian mau bikin video, silakan. Kalau kalian mau bikin PowerPoint, silakan. Kalau kalian mau bikin peta konsep, silakan. Ibu tidak akan batasi kreativitas kalian. Kalian mengerti? Mengerti. Oke, silakan sambil dibuat presentasinya. Kelompok komputer rencananya bikin presentasi menggunakan apa?
video TikTok. Oke, tunggu TikToknya ya. Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Oke, good, bagus. Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita akan main game dulu. Ya, setuju gak kita main game? Setuju. Ya, silakan scan barcode yang ada di layar monitor atau yang ada di komputer kalian masing-masing. Ibu punya game, ayo kita main game bareng-bareng. Yes. Aduh. Oke, pemenang dari game kali ini adalah Agus Pramana. Tepuk tangan dulu untuk Agus. Sekarang kita akan lanjut ke presentasi. Silakan angkat tangan kelompok yang mau presentasi pertama. Om Swastiastu. Perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok Telegram. Di sini kami akan mempresentasikan tentang solusi permasalahan dari Ibu Dewi. Berikut presentasi dari kami. Solusinya adalah menyajikan data tersebut dalam bentuk grafik untuk menyampaikan informasi kuantitas suatu kategori tertentu agar lebih mudah dipahami. Langkah-langkahnya, langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama, buatlah data terlebih dahulu. Lalu data langsung bisa diketik di Word atau diambil dari sumber lain seperti Excel. Yang kedua, pilih menu Insert dan klik Chart. Yang ketiga, klik pada jenis grafik dan klik 2 kali pada grafik sesuai pada keinginan dan klik OK. Yang ketiga, setelah grafik ditampilkan, beberapa elemen seperti warna dan ukuran bisa diubah sesuai dengan keinginan. Jadi kesimpulannya adalah pembuatan grafik akan mempermudah membaca suatu data dan menyampaikan informasi kuantitas suatu kategori. Apakah di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan berikan penilaian kepada kelompok Telegram. Siapa yang ingin memberikan penilaian kepada kelompok Telegram? Ya, menurut saya kelompok Telegram sudah bagus dalam menyampaikan materi dan bisa diterima. Baik, terima kasih atas penilaiannya. Di sini kami akan pamit undur diri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas ketidaksempurnanya. Karena kalau kesempurnaan juga lagunya Rizky Febian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Jadi ke-8 kelompok sudah mempresentasikan dengan sangat-sangat baik, sangat luar biasa, dan juga Ibu sangat senang sekali hari ini. Karena apa? Karena presentasi dari anak-anak kelas 22 itu sungguh luar biasa. Yang kalian kreatif, kalian inovatif dalam menyajikan presentasi atau dalam menyajikan solusi. Tepuk tangan. Selanjutnya, sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, apakah ada dari kalian yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silakan. Hari ini kami belajar cara membuat grafik untuk mempermudah membuat kelompok data. Oke, good, bagus. Selanjutnya, Ibu akan melakukan post test ya. Tadi ada pretest, sekarang kita akan post test. Nah, post test inilah yang akan masuk ke nilai harian kalian. Oke, sudah selesai semua? Sudah. Good, mari kita lihat sama-sama hasil dari post test kalian ya. Wah, luar biasa sekali. Banyak yang dapat nilai 100. Ketut Agus Edi Sejana, Rizka 100, Dion. Sekarang sebelum kita akhiri proses pembelajaran hari ini, Ibu akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Nah, refleksi ini bertujuan untuk mengetahui apa yang kalian suka, apa yang kalian masih bingung, dan apa yang kurang dalam proses pembelajaran hari ini ya. Paling menyenangkan dalam proses pembelajaran hari ini.
main game ya, main game yang paling menyenangkan. Pramana, hal yang menyenangkan adalah saat presentasi dan bermain game. Oke, tadi presentasinya bagus soalnya ini Pramana kelompoknya. Pande Aditya senang karena diajar oleh Bu Deli. Terima kasih Pande. Nah, sekarang apa yang akan kita pelajari minggu depan? Minggu depan kita akan belajar integrasi Word, Excel, dan PowerPoint dalam membuat sebuah presentasi. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Silakan ketua kelas. Ada Hasan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa besar. Rama Santi. Om Santi 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 Om.